Kemudian Bisa yang apa? paling penting lagi tadi kan ada persentase air. Apakah air selnya cukup? Air di tubuh kita ada air di dalam sel dan air di luar sel. Ada yang di pembuluh darah. Itu air ya, 91%. Kemudian ada di sela-sela sel, air interstisial, ada air di dalam sel. Air itu komponen utama tubuh kita. Rata-rata kita 60-75% adalah air. Tergantung usia, berat badan, dan jumlah kadar lemak yang ada. Air sangat penting buat keberlangsungan hidup manusia, tetapi yang paling penting berlangsungnya hidupnya sel. Sel kalau mati ya orangnya lama-lama mati ya. Jadi setiap organ, jaringan, dan sel dalam tubuh butuh air supaya dia bisa bekerja cepat, berfungsi dengan baik, dan orangnya sehat, segar, bugar. Metabolisme air itu biasanya selalu bersama mineral. Nggak ada ceritanya air tidak mengandung mineral, kecuali memang dibikin tanpa mineral. Jadi air dengan mineral itu proses biokimia dalam tubuh untuk mengolah mineral. Mineral ini kalsium, magnesium, kalium gitu-gitu ya, atau potasium. Itu selalu ada sedikit dalam air ya. Kemudian boron dan sebagainya. Secara terus-menerus manusia itu mengeluarkan air. Dari mana kita mengeluarkan air kalau kita nggak kencing? Pernafasan dong. Kita ngomong Keringat. gini nih, habisin air loh, Dan menguap loh. Ya, proses pernafasan, buang air kecil, buang air besar, berkeringat melalui kulit. Karena itu jumlah air yang keluar harus segera diganti ya. Bila kecukupan air itu tidak seimbang dengan pengeluarannya, defisit, maka dehidrasi namanya. ya dok, kita udah sejam lebih harus minum ya, biar gak Iya, dehidrasi. oke. Jadi fungsi air dalam tubuh apa? Satu, dia harus tetap bisa mengatur suhu tubuh stabil 36 sampai 37,4. Kurang dari 36 pelan turun 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 orangnya mau meninggal. Di atas 37,4 mulai sumer, agak demam. 39 demam tinggi, 40 terus bisa kejang. Jadi siapa yang mengatur semua itu? Hormon dan air. Yang kedua, air itu fungsinya melembabkan dan membasahi mukosa. Kita punya bagian dalam bibir ini, bagian dalam mata ini, kan ada seperti lapisan lendir ya, mengkilap ya. Itu namanya mukosa. Di semua organ dalam semua bungkusnya mukosa. Kalau kita lagi ngoperasi orang, kelihatan itu jantung, jantung itu permukaannya juga mukosa. Semua dilindungi oleh mukosa. Harus lembab, butuh air. Mukosa nggak boleh kering. Kalau kering, pecah-pecah semua. Oke. Yang ketiga, air itu melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Ya dong, karena ada setiap saat selnya ada mengandung air. Kemudian dia juga merupakan pelumas pada sendi. Kalau kita ketemu ibu-ibu yang sholat aja kesakitan, naik tangga itu sakit semua, itu tipe seseorang yang sudah bertahun-tahun selalu dehidrasi. Tidak pernah cukup airnya setiap hari. Kalau saya tanya, Bu, satu hari minum air berapa banyak? Banyak, Dok. Setiap kali habis makan saya minum air 1 gelas loh. Gelas apa, Bu? Gelas yang segini tuh, Dok. Oh, itu air mineral kecil itu. Iya. Jadi berapa kali, Bu? Ya kalau saya sehari cuma makan 2 kali ya 2 gelas. Cuman berapa? 400 mili. Setiap hari itu, Bu. Iya. Ya nggak cukup, Bu. Tapi saya kalau takut kencing. Selalu jawabnya gitu. Saya kalau banyak minum air, saya kencing. Nanti pipis saya. Saya bilang, kalau ibu nanti benar-benar tidak bisa kencing, enak kan? Tapi ibu cuci darah. Pada orang yang tidak bisa kencing, ginjalnya itu rusak. Oh gitu ya dok. Iya, tinggal pilih yang mana. Karena ginjalnya ibu bisa rusak. Jadi pelumas itu sangat penting yaitu air, bukan oli ya untuk sendi ya. Yang kelima, air itu mencegah sembelit loh. Kalau kita 3 hari sekali ber-BAB itu tipe orang dehidrasi, mager, kurang sayur. Anak kecil kalau BAB-nya aja susah, itu ibunya jarang kasih minum air. Yang dikasih air-air berwarna yang manis-manis. Oke. Yang keenam, air itu fungsinya melarutkan semua zat gizi. Mulai dari pencernaan masuk usus lalu sampai ke darah. Sampai dibawanya ke dalam sel ke bagian jaringan.
Yang ketujuh, air itu tujuannya apa? Membuat darah bisa membawa oksigen. Yang kedelapan, air tujuannya juga melalui darah membuang sisa-sisa sampah metabolisme tubuh, membantu proses biokimia. Fungsinya luar biasa banyak. Dan 70% badan kita yang tidak gemuk itu 70% air. Yang gemuk 60% air. Berapa kecukupan air dalam tubuh? Setiap orang berbeda. Tergantung berat badan. Sekali lagi, usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Kalau kita sedang naik haji nanti misalnya bulan-bulan panas sekali sampai 55 derajat satu hari minum 5 liter pun kita nggak bengkak. Kita tetap kurang air. Bahkan sampai kadang-kadang disiram air dari helikopter ya nggak? Kalau lagi musim panas di sana, orang lagi tawaf. Kepanasnya bukan main. Ya, kebutuhan air harian juga dapat dihitung berdasarkan berat badan. Misalnya 30 sampai 60 mili kali berat badan per hari, 24 jam. Tapi minumnya saat ada matahari. Setengah 6 sampai setengah 6 sudah tercukupi 30 mili kali berat badan. Kalau beratnya 70, 2,1 liter. Kalau beratnya 100 kilo, 3 liter. Tergantung dari berat badan dibagi 12 kali minum. Kebutuhan air harian dapat meningkat jika kita olahraga berat. Jika kita terpapar sinar matahari yang sangat panas. Misalnya di titik nol di Kalimantan tuh, titik nol di mana? Pontianak. Matahari siang sangat dekat dengan kepala kita. Ya. Indikator terbaik paling mudah melihat apa? Kecukupan air. Warna urin, kencing. Kalau kencing kita mulai kuning pucat, waduh sudah berapa jam kita nggak minum air nih. Apalagi kalau kuning tua, apalagi kalau coklat itu sudah pasti ada masalah banyak di ginjal. Ya, jadi anak-anak diajarkan, cucu-cucu saya juga saya ajarkan, kalau lagi pee, must be very clear, not yellowish. Kalau yellowish, nanti oma cus, infus. Jadi mereka, mama, mama, kencingku kuning gitu, dia lari ambil air. Jadi anak-anak diajarkan self defense, self detox, diajarkan yang simple-simple aja. Ini sekali lagi ya, kalau dibagi per organ nih, otak itu 83% air. Tulang dan otot 75% air. Jantung yang tidak pernah berhenti bergerak, ototnya 75% air. Darah 91% air. 94 tuh, katanya sekarang 94. Yang lalu saya baca 91, ini 94% air. Mata kita itu adalah bola yang 95% isinya air. Ya, paru-paru 80% air. Ginjal 83% air. Bukan salurannya filternya, tapi sel ototnya 83% air. Jadi pada wanita pasti di atas 60% air. Tergantung gemuk atau kurus. Laki-laki 65% air. Sebab itu air adalah penopang kesehatan nomor satu terpenting. Kenalilah tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan air. Bibir udah kering, tenggorokan kering, kulit kering, tidak kenyal, ya, pikiran nggak fokus, diajak ngomong nggak nyambung, tersinggung, ngomongnya salah tangkap, miskom terus, gitu ya. Frekuensi kencing berkurang, warna urin cenderung kuning, tidak jernih, bahkan kuning pekat kecoklatan, dan sembelit atau konstipasi. Itu tipe orang-orang dehidrasi kronis. Saya selalu paling bangga dan paling bahagia kalau ada Alka-Koa. Jadi saya tidak pernah satu hari pun tidak minum Alka-Koa. Minimal pasti berat badan saya butuh kira-kira 50 kali 3, 1,5 liter tuh minimal. Tuh ya. Jadi karena dia nanomolekul, karena dia langsung masuk sel cepat, karena dia bikin darah sel lari lebih cepat. Sebelum dan sesudahnya kelihatan di mikroskop. Alka-Koa selalu the best, paling murah dari seluruh dunia, air nano untuk rehidrasi dan untuk kulit selalu tampak segar, bagus, cantik alami. Disemprot-semprot maupun diminum. Cucu saya yang remaja sekarang minta ini semprot ini. Ini mana? Ini semprot nih. Tuh, disemprot. Jadi saya kasih satu-satu yang mulai minta SD sama SMP. Ini sangat penting tidur nyenyak sebentar lagi ya. Nah, terima kasih. Kalau ada salah kata kurang lebihnya, saya mohon maaf.